Bisa. Iya. Oke. Oke. Oke, teman-teman semuanya, saya mulai ya untuk acara hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini dan semangat untuk mengikuti session 2 kita. Nah, semoga nggak bosan-bosan ketemu saya dan Bu Kori. Oke, nah yang pertama-tama pastinya saya buka dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hmm, yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di Zoom meeting session 2 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang lebih terang ini ya, apalagi ke zaman digital seperti sekarang. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi. Nah, saya Windia Harieska. Untuk session 2 ini, saya selaku moderator yang nantinya untuk materinya akan dipaparkan oleh Bu Kori Aviata, yang merupakan dosen dari UNIS Kendal. Oke. Oke, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dilancarkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk session kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari session pertama. Session pertama saya ingatkan kembali kita sudah membahas tentang literasi dan eksplorasi data yang saya sampaikan. Dan untuk session kedua ini kita membahas mengenai peningkatan literasi data juga, akan tetapi melalui visualisasi datanya. Nah, jadi memvisualisasikan data itu nanti seperti apa? Oke, makanya judul kita hari ini adalah peningkatan literasi data melalui visualisasi data berbasis digital. Nah, yang akan dibawakan oleh Bu Kori yang nanti eh, kita beri waktu pemaparan kurang lebih 45 menit ya, Bu Kori ya, 45 menit. Ya, Dan oke. nanti teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan saja di chat Zoom ini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja nanti biar tidak lupa, tapi akan dijawab oleh Bu Kori nanti di akhir session ini. Jadi di akhir ada sesi tanya jawab dan juga foto bersama nanti di akhir session ini. Oke, mungkin saya tidak berlama-lama. Saya izin memperkenalkan pemateri kita secara singkat, tapi nanti Bu Kori silahkan memperkenalkan diri lagi ya, Bu Kori ya. Oke. Nah, Bu Kori ini merupakan dosen dari UNIS Kendal. Untuk background pendidikan beliau, S1 dan S2-nya dari jurusan Matematika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan untuk bidang ilmu beliau ini dari S1 dan S2 mengambil pemodelan matematika dan sistem. Nah, untuk riset-riset beliau terakhir itu mengenai Kalman filter terutama, dan untuk objeknya ini lebih ke pemodelan matematika sehingga objeknya seperti proyektil yang ditembak dalam pesawat bergerak, kemudian tentang autonomous car dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada interest yang sama dengan riset-riset yang dilakukan Bu Kori, oke, nanti silahkan bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Bu Kori. Oke, mungkin saya persilahkan langsung saja waktu dan tempat untuk Bu Kori dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bu Windia. Nah, di sini sebelumnya sudah diinstruksikan sama Bu Windia untuk mengakses Microsoft Excel sama Google Colab. Sudah atau belum ya, Bu? Sudah saya sampaikan di kelas kalau visualisasi datanya kemungkinan menggunakan Excel dan Google Colab. Cuman belum saya instruksikan kembali Bu untuk membuka itu. Oke, mungkin teman-teman Oh, oke. ada yang membuka laptop mungkin di sini banyak yang memakai laptop.
Nah, nanti bisa simulasi secara langsung ya. Karena untuk visualisasi hari ini kita menggunakan dua tools itu. Jadi bisa langsung praktek gitu. Mm. Oke. Jadi nanti Ya, saya harap nanti kalian bisa langsung langsung aplikasi aplikasi ini ya ke laptop atau tutorial ini kalau bisa langsung dijalankan di laptop masing-masing. Tapi akan tetapi nanti kalau misalkan memang belum terlalu jelas kan nanti ada recordingnya juga ya Bu. Jadi bisa dipelajari lagi. Oke, ini saya izin mulai ya Bu Windy ya. Nah, hari ini kita bertemu di acara yang dengan tema peningkatan literasi data melalui visualisasi data berbasis digital. Nah, saya izin share screen dulu. Nah, sorry, sorry. Ini sudah terlihat ya di. sudah, sudah Bu Kori. Hmm. Oke. Nah, hari ini kita ketemu di acara atau di materi tentang peningkatan literasi data melalui visualisasi data berbasis digital. Nah, visualisasi data yang kita lakukan di sini itu menggunakan tools Microsoft Excel dan Google Colab. Nah, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk perkenalan sedikit ya Bu Windy ya. Saya ulangi lagi kenalan. Kalau nama saya Kori Aviata Fitina, saya merupakan dosen Prodi S1 Teknik Sipil Unis Kendal. Jadi memang saya kebetulan di home base-nya di Teknik Sipil kalau di sini. Nah, pendidikan saya tadi sudah dijelaskan sama Bu Windia, yaitu di Institut Teknologi 10 November di Departemen Matematika. Memang untuk konsentrasi saya di pemodelan dan simulasi sistem, akan tetapi pas ketika S2, lebih khususnya ke navigasi and guidance control. Nah, jadi di dalam lab pemodelan dan simulasi sistem itu ada spesialisasi lagi. Nah, itu saya di navigasi and guidance control. Area interest saya atau area penelitian saya ya di modeling dan simulasi sistem, terus estimasi Kalman filtering dan navigasi and guidance control tadi. Terus selanjutnya kita ke penyajian data. Nah, kita mengulas kembali tentang penyajian data itu apa sih? Nah, penyajian data adalah memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, bahkan observasi agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan data. Nah, data tersebut dikumpulkan untuk melakukan suatu penelitian biasanya. Nah, di sini perlu dilakukan penyajian data seperti itu. Nah, apa aja pentingnya memvisualisasi data atau menyajikan data? Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, kita juga bisa mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang keempat, pemantauan real time. Yang kelima, meningkatkan efisiensi analisis. Jadi contohnya kenapa visualisasi data ini penting? Ketika kita misalkan ya, kita punya data yang sangat banyak. Nah, kalau kita menceritakan ke lain orang, kita nih ada data nih, ada 100 data. Nah, terus orang yang lain lihat itu kan bingung ya, itu data apa sih? Toh kita mau cari apa sih dari data itu? Nah, misalkan dari data itu kita mau melihat eh, banyaknya banyaknya misalkan apa ya? Misalkan banyaknya penduduk di kota A, terus ada banyaknya penduduk di kota B, C dan D, misalkan ada 4 kota. Nah, kita mau cari nih penduduk tertinggi dari 4 kota itu apa? Di kota mana? Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita memvisualisasikan data, itu kan kita bisa
menunjuk, oh yang tertinggi itu di kota C, misalkan kayak gitu. Jadi memvisualisasi data ini mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, terus kita juga bisa mengkomunikasikan hasil dari data, bahkan mengambil suatu keputusan dari data tersebut. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara menyajikan data? Nah, cara menyajikan data itu yang pertama ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, terus ada diagram titik, diagram simbol, dan scatter plot. Dan banyak cara penyajian data yang lain. Kan sudah pernah saya dan Bu Windia jelaskan di kelas masing-masing ya tentang cara menyajikan data itu seperti apa. Nah, dari cara penyajian data ini, kalian jenis penyajian data apa sih yang kalian sukai? Nah, kalian bisa vote di linknya boleh di-share ke Bu Windia. Nah, jadi kalian bisa ngevote sekarang jenis penyajian data apa yang kalian sukai. Boleh langsung kalau kalau pakai kalau yang pakai laptop bisa langsung scan barcode-nya. Kalau yang memang belum ada, maksudnya kalau yang pakai HP join Zoom-nya bisa langsung klik link yang udah ada di chat di kolom chat. Nah, Ya, silakan ini teman-teman bisa dipilih ya. Nah, itu sudah saya mm, kirimkan linknya. maksimal Oke. kita maksimal bisa milih tiga. Jadi klik-klik aja lah. Hmm, hmm. Oke, ini masuk di sini ya Bu nanti ya pollingnya. Siapa yang pilih Iya, pollingnya diagram nanti batang masuk gitu. sini. Oke, Mm-mm. belum Kita ada yang mengetes pilih ini. apakah ada semuanya nih atau cuma join join Zoom aja. Mm-mm. Ini juga menentukan nanti em, penyajian data apa yang akan saya berikan ke kalian. Nah, kira-kira kalian lebih interest kemana? Diagram batang kah? Apa diagram garis? Atau diagram yang lain? Gitu. Mm-mm. Ada kesulitan nggak teman-teman untuk membuat polling itu? Coba saya coba polling juga ya, Bu Kori ya. Iya, Saya boleh. polling. Mm-mm. Ya, belum ada yang isi pollingnya. Oh, tinggal Coba dipilih saya saja. coba Saya ya pilih kalau juga. pakai. Oke, coba saya saya juga pakai perangkat lain coba ya buat ngisi foodnya. Apa masuk nggak ya kira-kira? Atau memang nggak masuk ya Bu? Sebentar. Sebentar, saya juga ada yang sudah Oh, ngisi sudah mulai. pollingnya mungkin. Oh, sudah mulai masuk. Sudah Oke, masuk. oke. Oh, oh. Sudah masuk. Oke, Oke. nih ada mulai masuk, ada yang paling banyak tetap di diagram batang ya, Bu, ternyata. Oh iya, diagram batang. Karena Ah, memang yang ah. sering kita jumpai juga ya, Bu Kori, diagram batang itu. Mm. Nah, itu masih ada yang ini. Diagram lambang pada nggak suka, Bu. Nggak ada yang suka. Mungkin kesulitan ya, karena kita harus membuat lambang atau membuat simbol-simbol. Jadi kesulitan. Iya, iya. Mm-mm. Dan lambang itu Mas. memang ini, kalau misalkan 20 datanya itu ribuan misalkan ya. Nah, lambang itu kan bisa kita asumsikan sebagai 100 orang gitu Bu misalkan. Nah, satu orang itu menggambarkan 100 item gitu. Kalau kita menggambarkan 78, nah nanti memang gambar itu akan tidak sempurna kan ya Bu. Nah, Mm, tidak mm, mm, sempurna itu mm. apakah setengah lebih, setengah itu. Nah, mungkin itu yang kekurangan dari diagram lambang. Jadi tidak Betul. menggambarkan secara secara apa Bu ya? Secara jelas ya. Bisa dibilang secara jelas. Mm. eh, Simbol itu menggambarkan berapa itemnya itu gitu. Kalau datanya banyak. Oke, dia Oke, ada sudah yang ada tuh 23. Hmm.
sudah ada mungkin 30, separuh, 30 orangan lah yang udah ngevote ini. Nah, jadi Ya, dari ya, ya. voting ini bisa disimpulkan kalau ternyata kalian lebih menyukai yang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, terus yang kedua tabel, yang ketiga dan keempatmu ya. Yang ketiga ada dua nih ternyata ada diagram garis sama diagram lingkaran. Baru ke scatter plot, terus ke Oh, terakhir bertambah diagram ini titik. garis. Mm-mm. Oke, nah ternyata ini ya yang kurang peminat scatter plot, diagram titik dan diagram lambang itu ternyata sangat ini ya, sangat peminatnya kurang. Tetap tetap diagram batang yang nomor satu. Nah, karena di sini banyak yang menyukai penyajian data berbentuk diagram batang, jadi nanti kita pelajari menggunakan tools Microsoft Excel dan Google Colab. Nah, nanti penyajian datanya juga dalam bentuk diagram batang, gitu. Kalau tabel kan kita sudah bisa menggunakannya ya. Secara kalau di Excel kita tinggal memasukkan di tabel, kan sudah dalam bentuk tabel. Oke, oke ya. Sudah selesai votingnya ya. Tak lanjutin. Oke, kita lanjut ke visualisasi data menggunakan tools Microsoft Excel. Yang pertama kita klik dulu tampilan Microsoft Excel. Nah, ini kita ada tampilan Microsoft Excel ya, teman-teman semua. Nah, di sini ada bisa diklik insert, insert, terus habis itu di bar di kolom chart, chart sama Sparklines itu adalah tools untuk memvisualisasi data. Nah, jadi di sini ada chart. Nah, isinya apa aja? Nah, di sini kalau kita lihat, sorry, oke. Nah, kalau dilihat di sini ada diagram batang. Nah, diagram batang dalam bahasa Inggris itu adalah bar chart. Di situ ada tuh di kolom. Jadi kita tinggal memilih mau mau diagram batang atau diagram lingkaran, bahkan diagram garis. Nah, terus ada juga scatter plot. Nah, jadi kita tinggal memilih saja. Kita ingin bentuk seperti apa. Nah, terus selanjutnya kita langkah-langkah membuat grafik di Microsoft Excel-nya. Nah, tadi yang pertama kita harus menyiapkan datanya. Terus yang kedua, memilih menu insert. Terus kita klik grafik yang diinginkan. Terus masukkan range data yang akan dibuat dan oke, nanti akan muncul. Nah, langsung kita simulasikan di Excel, di Microsoft Excel-nya aja ya. Contoh yang pertama, kita mau visualisasikan data dalam diagram batang dari tabel hasil panen kebun Pak Raden pada tahun 2021. Nah, kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini pertama kita masukkan data. Nah, tadi hasil panen Pak Raden pada tahun 2021 ke datanya seperti ini. Nah, ini divisualisasikan dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita tinggal mengcopy paste saja dari misalkan ini ya tadi ya. Misalkan tadi di sini datanya tabel ya. Jadi kita tinggal copy paste saja ke Excel. Nah, terus setelah itu langkah untuk memvisualisasikan data, klik insert, terus kita blok dulu data yang kita mau buat grafik. Nah, sampai sini kita blok. Habis itu ke bagian chart. Oke, bagian chart di sini. Misalkan di sini diagram batang ya. Jadi kita tinggal klik. Nah, sudah muncul diagram batang dari data tersebut. Nah,
Nah, di sumbu X atau di variabel X sudah ditulis ada kentang, jagung, kubis, wortel, dan buncis. Nah, jadi kita langsung sudah ditampilkan secara langsung sama Microsoft Excel ya tentang diagram batangnya. Nah, tinggal mengganti chart title. Nah, chart title ini adalah judul dari datanya atau grafiknya. Kalau tadi datanya kan hasil panen Pak Raden pada tahun 2021. Kalau kita lihat di diagram batang ini, nah, hasil panen tertinggi pada tahun 2021 itu adalah hasil panen jenis tanaman kentang karena di sini dia mencapai 650. Nah, terus yang paling rendah apa? Yang paling rendah adalah kubis di 100 kilogram. Nah, jadi karena kita mau memvisualisasikan data di sini bisa melihat, oh terbanyak itu komoditas kentang, yang paling sedikit itu komoditas kubis. Nah, jadi sesimpel ini ya untuk kita memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, terus kalau misalkan kita ingin mengganti modelnya, nah ini kita bisa klik di sini di chart design, ini ada banyak bisa. Nah, kita tinggal pilih kita mau seperti apa stylenya. Terus apakah bisa mengganti warnanya juga bisa. Nah, dari ini change color. Oh, sorry. Change color dari sorry. Di format. Sorry ya. Nah, jadi kita bisa meru- mem- merubah stylenya dari chart design ini. Misal pengen kayak gini, atau kayak gini. Tuh. Itu untuk memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel. Terus contoh yang kedua, ketika datanya ada dua variabel, ada dua kolom. Nah, di sini hasil panen Pak Raden dari tahun 2022 sama 2023 misalkan. Kalau tadi kita punya satu, nah di sini ada dua. Ini kecilin ya. Oke. Cara yang pertama, tetap kita blok data yang kita mau visualisasikan. Setelah itu klik insert. Setelah klik insert, pilih insert column or bar chart. Nah, misalkan kita pakai yang 2D column. Kita klik, nah hal ini langsung langsung bisa divisualisasikan oleh Microsoft Excel. Nah, kentang, terus ada jagung, kacang panjang, sampai buncis. Nah, yang biru itu untuk tahun 2022. Jadi kita bisa mengganti yang biru 2022, yang oranye 2023. Nah, sorry. Cara mengganti ini menjadi 2022 atau 2023 atau kita mengganti legendnya ya kalau sebutannya. Nah, itu kita bisa klik kanan terus ke select data. Nah, kita bisa ganti di sini. Kita edit namanya menjadi 2022. Oke. Terus series 2 juga klik edit menjadi 2023. Nah, oke. Nah, sehingga yang biru ini adalah untuk tahun 2022, yang oranye untuk 2023.
chart titelnya juga hasil panen Pak Raden. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita mau ganti stylenya, kalau ini tadi kan kolom ya bentuknya. Kalau menjadi 3D, 3D kolom, gimana caranya? Nah, ini kan udah jadi nih. Kita bisa ganti di chart design, terus change chart type. Nah, kita klik ya. Misalkan mau ganti ke ini ke 3D 3D kolom. Misalkan kita pengen 3D, apakah bisa? No, juga bisa. Jadi kita bisa mengubahnya melalui change chart type. Atau misal kita pengen kolomnya ini bertingkat atau menumpuk. Nah, juga bisa seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Itu, itu untuk memvisualisasikan data menggunakan tools Microsoft Excel. Oke, ini untuk yang dua kolom, yang satunya satu datanya. Oke, terus selanjutnya tadi ada visualisasi data menggunakan diagram lingkaran juga. Kalau kita mempelajari mau menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran ya, itu kan biasanya kita harus merubahnya dalam bentuk persentase. Akan tetapi kalau di Microsoft Excel dengan menggunakan tools ini kita nggak perlu menghitung persentasenya. Jadi cukup cukup kita klik datanya yang mau kita tampilkan atau visualisasikan dalam bentuk pie, kita pakai 2D pie, nah, maka muncul langsung muncul diagramnya. Nah, kalau kalau kita ini ya kentang jagung kubisnya ini juga kita klik ya coba ya. Kita kita blok juga jenis-jenis tanamannya. Terus hasilnya, nah sama ya. Kalau diagram batang tadi langsung muncul, di diagram lingkaran pun juga langsung muncul bahwa yang biru ini adalah kentang, yang orange ini jagung, yang ungu, yang abu-abu kubis, dan seterusnya. Terus bisa juga diganti-ganti chart style-nya menggunakan ini di chart style. Nah, bisa ganti-ganti juga. Atau bisa juga diganti warnanya. Nah, misalkan diganti-ganti warnanya itu juga bisa. Kan tadi pakai warna ini. Coba sekarang kalau pakai yang, nah biar beda, kita pakai ini. Itu bisa bisa diklik chart design, terus change color. Itu untuk mengganti warna-warnanya. Nah, chart title-nya kita ganti juga hasil panen Pak Raden. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita belum memunculkan diagramnya, chart tools ini nggak bakal muncul. Chart design, format ini nggak bakal muncul. Coba ya, saya klik di luar diagram. Nah, kan nggak ada ya. Nggak ada tab chart, chart tools. Tapi kalau saya klik diagramnya, muncul tab chart tools. Ada chart design sama format. Nah, jadi gitu. Terus kalau pengen ganti, jadi lebih ke chart design. Ini untuk merubah warna, di change color, terus untuk mengubah chart type juga bisa. Sama. Ini untuk visualisasi menggunakan Microsoft Excel. Ad- ad-
Nanti kalau di pertengahan ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja di kolom chat. Cukup jelas ya untuk visualisasi dalam bentuk diagram bata. Nah, terus ad- selanjutnya ada scatter plot. Nah, saya buka slide-nya aja dulu, Mbak. Nah, ini di contoh satu 2 ini sama tadi sudah di tutorial kan. Nah, sekarang kita pakai scatter plot. Nah, kapan kita menggunakan scatter plot? Itu ketika ada da- kita mau memvisualisasikan sebuah data yang dua variabel tersebut memiliki suatu hubungan atau tidak. Nah, di sini ada data hubungan antara variabel produk dan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk pada pada scatterplot dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, di sini data yang disajikan adalah data ke variabel produk dan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk. Nah, karena kita mau mengetahui atau mengetahui dua hubungan variabel ini, maka kita menggunakan yang namanya scatter plot. Nah, di sini yang pertama tetap menginputkan data atau menginsertkan data. Nah, untuk scatter plot, nah ini kita juga tinggal tinggal ngeblok datanya. Sama, klik insert, terus scatter plot itu ini di chart bagian insert scatter. Oke, nah, di scatter plot, nah misalkan kita klik ini ya, ini adalah hasil dari scatter plotnya, gitu. Ini untuk scatter plot. Terus misalkan juga, nah yang variabel X itu adalah produk, yang Y-nya itu kepuasan. Nah, kalau kita lihat dari hasil visualisasi scatter plot ini, kita lihat kan kalau ditarik suatu garis lurus, itu kan garis lurus yang naik. Nah, nah, di garis lurus yang naik berarti menunjukkan adanya hubungan antara variabel produk dan kepuasan. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau produknya bagus, maka pelanggan juga puas. Jadi hubungannya itu positif karena sama-sama naik. Kalau kalau kita ingin pelanggan itu puas terhadap produk kita, ya produk kita harus diperbaiki kualitasnya. Itu untuk scatter plot. Jadi scatter plot itu tadi ingat ya di scatter plot itu yang ini titik-titik kecil 3 di sini insert scatter. Nah, kalau bar chart di ini insert column or bar chart. Terus kalau diagram lingkaran itu pie chart. Nah, di Excel itu biasanya pakai bahasa Inggrisnya seperti pie chart, bar chart, scatter plot, nah, terus atau bahkan line chart. Nah, line itu berarti garis gitu. Langkah-langkahnya tetap sama, chart title-nya tinggal diganti seperti itu. Ini untuk scatter plot. Oke ya, untuk Excel saya harap kalian bisa ya. Oke, oke ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang Excel sekarang ditanyakan daripada lupa di kolom chat nggak masalah. Oke. Nah, terus kalau menggunakan tools Microsoft Excel sudah, kita lanjut ke menggunakan Google Colab. Oke. Di Google Colab, di Google Colab ini yang pertama kita harus oke, menggunakan Google Colab. Menggunakan Google Colab, langkah-langkahnya sebenarnya yang pertama tetap hampir sama ya kayak Excel. Kita harus menyiapkan data, tapi toolsnya aja yang berbeda.
Kalau tadi kita menggunakan Microsoft Excel, yang sekarang kita pakai Google Colab. Nah, yang pertama siapkan data, yang kedua buka Google Colab-nya, yang ketiga harus punya akun Google atau akun Gmail kalau kalian bingung. Terus kita menambahkan notebook, baru kita gunakan Google Colab. Nah, tanpa langsung saja, pertama siapkan dataset. Nah, dataset ini mengambil dari kaggle.com. Jadi kemarin pertemuan pertama kan sudah dijelaskan sama Bu Windia tentang tentang ini ya, tentang cara meliterasi data atau mengambil data dari kaggle.com. Nah, di sini dataset yang digunakan untuk Google Colab itu dalam bentuk CSV. Kalau bisa dari Kaggle aja paling aman. Di sini saya gunainnya dataset YouTube channel dataset. Nah, terus yang kedua, buka Google Colab melalui link colab.research.google.com. Coba dibuka. Kalau yang buka laptop, coba dibuka link ini, colab.research.google.com. Nah, nanti munculnya itu tampilannya seperti screenshotan ini, seperti yang ada di slide. Nah, kebetulan laptop saya temanya hitam ya, jadi jangan bingung nanti kalau di laptop masing-masing warna putih. Jadi memang di laptop saya temanya gelap, jadi hitam tampilannya. Oke, coba dibuka dulu di collab.research.google.com. Ya, ya terutama yang SI ya, saya juga sedang membuka ini. Saya mau mengikuti tutorialnya dari Bu Kori juga. Oke, nanti kalau ada pengen sharing di tengah-tengah nggak masalah ya, nanti kita diskusi aja. Seharusnya anak SI sudah familiar karena di mata kuliah saya selipkan sedikit juga Bu tentang Google Colab gitu. Jadi anak-anak seharusnya sudah familiar dengan tampilannya. Nah, Google Colab udah ya, udah dibuka ya sambil dibuka. Google Colab ini menggunakan bahasa yang mirip dengan Python. Nah, cuman ini versi online-nya Python. Ya, jadi bahasa-bahasa yang digunakan di Google Colab ini hampir-hampir sama dengan Python. Sama bahkan kalau kita pakai Google Colab. Cuman kalau kita Python mungkin harus menginstal dulu. Nah, kalau Google Colab ini kita bisa pakai langsung di web. Oke, udah dibuka ya, udah dibuka masing-masing. Sudah ya. Oke, tak lanjutin. Nah, di sini setelah kita membuka kan muncul open notebook seperti ini. Nah, di pojok sini ada biru new notebook. Nah, ini klik new notebook. Diklik, klik new notebook. Nah, nanti muncul eh, seperti gambar seperti ini. Nah, jadi klik new notebook, terus kita klik titik tanda titik tiga ini di sebelah kiri. Terus lalu kita klik file, baru kita bisa mengupload. Coba saya buka Google Colab saya ya. Oke, nah di sini ada titik tiga nih di ujung sini. Diklik, nah kan kosong. Kita klik files yang ada gambar kotak kayak dokumen files. Nah, terus oke ini karena punya saya sudah ini ya sudah ada. Nah, ini terus klik ini upload file. Jadi tadi kita mau mengupload. Nah, saya punya data YouTube channel, dataset. Oke, open. Sorry, warning ya. Oke. Nah, berarti sudah. Ini sudah terupload nih. Jadi kalau udah muncul di sini, udah terupload di sistemnya Google Colab. Oke, itu untuk kita menginsertkan data. Nah, selanjutnya untuk
Kita kembali ke slide ya. Terus selanjutnya bahasa yang digunakan dalam Python itu kan banyak library-nya. Seperti ada Matplotlib, Seaborn, Pandas, sama NumPy. Nah, di sini Mbak Dia, raise hand, ada apa, ada apa ya Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak Dia Ayu. Ada pertanyaan mungkin? Atau keklik aja? Oh, tidak ada Bu sepertinya. Ya, oke. Oh iya Bu Kori, mohon bisa dikirimkan datanya mungkin Bu, anak-anak supaya mungkin yang simulasi langsung bisa menggunakan data yang sama dengan Bu Kori. Gitu. Oh, gini, saya kasih HTML-nya ya, tapi nanti di di copy di copy apanya ya? Source code-nya nanti tinggal ngopi, tapi ada HTML-nya. Coba ya ini ya. File. Oke. Dan pakai HTML file. Coba dibuka. Insya Allah bisa sih. Kalau secara HTML itu kan nggak bisa di running langsung nih, Bu. Kalau dari yang file yang saya kirim. Nah, nanti tinggal kopas. Misalkan seperti ini ya. Ini kan bentuknya HTML nih. Oke. Nah, ini kan putih ya. Tadi ya. Misalkan ini bentuknya HTML. Nah, ini kan nggak ada running ya, Bu. Jadi nanti tinggal kopas aja semuanya. Nggak semua sih. Mulai yang form ini di kopas. Tuh. Nah, untuk yang pertama itu kan the from skype.stats, import norm, import matplotlib. Nah, tadi saya jelaskan sedikit ada library dari Google Colab, bahkan ini dari Python. Jadi biasanya Python itu menggunakan library untuk visualisasi data itu menggunakan Matplotlib, Seaborn, Pandas, atau NumPy. Nah, makanya kita harus mengimport bahasa, bukan bahasa, apa library dari Matplotlib ini ke dalam Google Colab. Nanti kalau di Python juga hampir sama. Nah, di sini import matplotlib.pyplot splt. Nah, yang PLT ini kita bisa ganti-ganti dengan sesuai sesuai keinginan. Misalkan S apa ya? S dia misalkan kayak gitu atau S plot atau SPLT di sini ya. NumPy, SNP itu juga sama. S-nya ini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan. Akan tetapi yang perlu harus dihati-hati, jangan sampai sama Kak, jangan sampai sama dengan bahasa ya, sorry, source code atau library yang lain. Misalkan nih plot. Misalkan di sini splot. Nah, sedangkan matplotlib itu punya punya library itu dia plot. Nah, nanti bingung biasanya dalam suatu bahasa itu kan bingung ya kalau ada dua. Oh, kita me- di library itu udah ada plot. Tapi kok kamu menginisiasikan lagi plot? Nah, itu kan sesuatu hal yang membingungkan bagi suatu bahasa pemrograman. Nah, makanya kalau bisa ini ibaratnya kalau secara gampangnya ya Bu, ini tuh saklek. Udah, pokoknya ditulis aja sih ini. Gitu gitu. Terus selanjutnya ke sorry, ke membaca data yang tadi kita upload. Nah, membaca data tadi yang kita upload. Oke, nah ini. Untuk membaca data yang sudah diupload itu kita memakai source code pd.read underscore csv. Nah, nah, DF sama dengan DF ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan saya pengen ganti dengan nama YouTube sama dengan pd.read underscore csv. Ini adalah nama
datanya tadi yang kita upload. Kalau data tadi yang kita upload di sini nama filenya YouTube channel dataset, ya kita sesuaikan. Kalau ada satu huruf aja yang berbeda itu biasanya nggak bisa baca. Nah, gitu. Ya, ini ternyata saya bacanya pakai most visited country. Sorry. Nah, pakai most visited country. Sorry, sorry. Ya, data yang saya pakai misalkan di sini most visited country.csv. Nah, berarti read CSV. Terus, nah untuk dua ini, misalkan ini saya ini dulu ya. Nah, terus ada tanda pagar. Ini untuk source code-nya agar nggak ke running. Jadi kita pakai pagar. Saya pagar dulu, terus di running. Nah, running pojok ini ada, oke, salah. Ini kenapa ini kata ini? blpd.read underscore csv. Oke, bentar ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ya tahu, ini belum di running. Jadi yang pertama itu harus di run dulu. Terus yang kedua kita running. Kalau udah kalau udah centang berarti ini kan udah masuk ke pemrogramannya. Ini udah di running. Muncul di sini semua data tadi yang kita import dari Excel atau dari Kaggle tadi. Nah, terus di sini saya sebenarnya mau memfilter datanya. Saya pengen mengambil most visited data year World Bank di 2019. Bentar, saya buka datanya ya di Excel. Nah, most visited country, kalau kita lihat di Excel, itu ada country most visited number of arrival predictive millions. Nah, saya ambil yang di sini, ngefilter ceritanya. Saya ambil most visited data year World Bank yang 2019. Jadi cuma 2019 doang nih yang saya ambil. Nah, makanya di sini ada df underscore filter. DF itu tadi kan nama yang kita inisia, inisiasikan ya. Tadi kan DF sama dengan kalau kita ganti misalkan city ya udah di bawah sini juga harus city.head terus city underscore filter. Nah, tapi di sini saya pakai DF. Nah, terus DF filter sama dengan DF terus DF most visited data year World Bank. Jadi nama dari kolom yang kita ambil itu yang mana? Nah, tadi saya kan mau ngambil yang ini, yang most visited data year World Bank yang 2019. Data CSV-nya. Oh, bisa Bu. Bentar ya. Data CSV-nya most visited country ya. Biar anak-anak yang simulasi langsung ini Bu, biar mengikuti gitu maksud saya. Oke, sebentar ya. Karena masih buka, berarti kita. Oke, nah ini most visited country. Oke, sudah bisa diakses. Nah, terus DF most visited data yet World Bank yang 2019. Aku pengen ikut tok karena banyak kan ya tadi ya. Saya pengen pilih, saya pengen ngefilter. Terus jangan lupa di print DF filternya yang sudah ke filter, data yang sudah ke filter. Nah, kalau kita running, sorry. Nah, kalau kita running ada India, Brazil, Egypt, Thailand. Nah, ini semuanya itu di tahun 2019. Gitu. Wow. Apakah kecepatan ya? Kecepatan atau masih ada yang mungkin masih ada yang ini?
Ya, bagaimana teman-teman yang SI ya terutama? Tidak, Bu. Cek, Kecepatan Oke, Bu. aman. tidak Bu, aman. Oke, aman ya. Oke, nah tadi sudah. Kalau misal dari datanya nggak perlu difilter, gimana Bu? Ya nggak masalah. Ini kan saya cuma pengen ini yang ngefilter. Jadi yang awalnya mungkin ribuan, oh saya pengen memilih. Nah itu cuman buat tambahan aja sih. Oke, nah terus, oke, selanjutnya kita ke visualisasi data. Nah, di visualisasi data, Kit- untuk pertama kita mau memvisualisasikan dalam bentuk diagram garis. Nah, jadi saya di sini pengennya ada diagram garis dulu. Nah, diagram garis kita pakai rumus atau bukan rumus, pakai source code, sorry, plt.plot. Itu untuk diagram garis. Nah, plt.plot variabel X yang diinginkan apa dan variabel Y yang diinginkan apa. Nah, kalau di sini saya menggunakan variabel X-nya adalah country atau negara, terus yang variabel Y-nya most visited name of arrival predictive millions di 2024. Nah, saya jadi misalkan tadi kalau di ini ya, kalau di Excel tadi datanya saya pengennya itu ini, cuman X-nya country, Y-nya most visited yang ini. Nah, jadi saya pengennya kolom ini sama kolom ini. Ini yang country X, yang most visited itu yang Y. Nah, tapi tadi yang saya ambil cuma di 2019. Nah, sebenarnya dari plt.x label terus Y label ini tuh tambahan. Coba ya saya ini dulu. Oke. Oh, los-losan kayak gini. plt.plot. Kita lihat dulu plt.plot. Nah, gambarnya seperti ini. Diagram garis. Nah, ini kan sangat tidak bagus ya, terlihat tidak bagus. Nah, untuk menamai X label kita pakai plt.x label, untuk menamai Y itu plt.y label, untuk membuat judul plt.title. Terus habis itu, nah oke ya, coba kita running. Kita running. Nah, ini udah ada judul dari diagram grafik, sorry, diagram lainnya, terus ada Y label, terus ada juga X labelnya. Nah, tapi ini masih menumpuk-numpuk nih, nggak terlihat enak. Nah, saya mau ganti plt.xtix. Saya pengen puter sedikit miring di 45 derajat. Sorry, di 45 derajat. Nah, jadinya India, Brazil, Egypt. Nah, ini lebih enak dilihat ya ternyata. Kalau ternyata pengen rotasinya nggak 45, misalkan 90 itu juga bisa. Sangat bisa. Jadi rotasi ini itu adalah kita mau, kan tadi kan lurus. Nah, 45 derajat agak miring, 90 derajat berarti jelas tegak ya. Coba deh kita running. Oke. Nah, ini 90 derajat India, Brazil. Nah, jadi kita pakai 45 saja. Itu sudah cukup jelas. Ini untuk diagram garis. Nah, terus kalau mau dalam satu grafik ada dua gambar atau dua grafik. Ya, dua grafik ya dalam satu visualisasi. Ya, kita nambahin aja plt.plot di bawahnya. Nah, ini contohnya. Jadi ada dua garis nih di sini. Nah, ada yang kuning sama ada yang merah. Itu itu untuk diagram garis. Terus selanjutnya diagram batang. Jadi kalau di diagram garis itu pakai dot plot, kalau di diagram batang kita pakai dot bar. Nah, tinggal ganti aja. Kalau di garis plot, kalau di
grafik, sorry, kalau di diagram batang kita ganti bar. Udah, nah, kita running untuk yang lain-lainnya hampir sama. Jadi kita tinggal hanya mengganti bar sama plot atau plot ganti bar. Oke, nah coba dilihat. Nah, ada ya, langsung seperti ini. Jadi kita tadi udah dapat garis sama diagram batang. Oke, presensinya belum di-share. Ya, betul. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk diagram batang sama diagram garis. Cukup jelas ya, semoga cukup jelas. Terus selanjutnya yang terakhir kita pakai scatter plot dengan Google Colab. Nah, scatter plot hampir sama. Kalau di diagram garis tadi pakai dot plot, kalau di diagram batang pakai dot bar, kalau di scatter plot pakai dot scatter. Nah, tetapi karena tadi data yang saya gunakan itu kan most visited country kan nggak ada hubungannya ya antara kolom satu dengan kolom yang lain. Makanya saya pakai pakai data yang lain, yaitu di sini data screen time. Saya share share juga ya ininya, filenya, share screen time. Nah, di screen time ini langkah yang dilakukan tadi sama, bahwa tetap ya karena saya menggunakan data yang berbeda, jadi saya harus melakukan read CSV lagi. Jadi saya harus gimana caranya Google Colab ini bisa membaca screen time data screen time analisis saya. Di sini kalau kalau di running ini adalah data screen time penggunaan Instagram. Di sini ada penggunaan dari tanggal tanggal 7 tanggal 8 bulan 7 2024 banyak yang digunakan itu 81 menit, terus notifikasinya ada 24 dan dibuka selama 57 kali. Oh ya, sebenarnya di sini ada titik-titik ini. Nah, ini itu sebenarnya untuk apa ya? Dia bisa merekomendasikan chart apa sih yang cocok buat data kita. Nah, coba kita klik ya, Suggest chart ini. Nah, di sini lah, ini banyak nih muncul. Ada distribusi, pakai value, pakai time series. Nah, ini tuh adalah rekomendasi dari Google Colab-nya. Tapi nggak, daripada bingung ya, kita ini aja ya, langsung aja. Oke. Ini untuk yang scatter plot saya menggunakan screen time analysis karena memang eh karena memang saya pengen tahu data antara dua variabel itu berhubungan apa enggak. Di sini saya pengen tahu apakah coba show tak hidden dulu ya. Nah, di sini saya pengen tahu apakah penggunaan apakah penggunaan gadget itu atau kita menggunakan penggunaan screen time lah. Maksudnya kita membuka screen HP atau gadget itu memiliki hubungan dengan times opened atau berapa kali dibuka. Jadi penggunaan screen time-nya itu apakah memiliki hubungan dengan variabel Y-nya. Nah, di sini saya menginisiasi X-nya adalah usage minutes dan Y itu adalah times open. Nah, kalau di sini udah ada X, Y, K, di bawah kita PLT scatternya itu X, Y. Nah, sebenarnya tadi untuk yang di diagram batang itu kan ada DF ini ya, maksudnya XY-nya kan dalam masih bentuk DF filtered country, DF filtered. Nah, sebenarnya bisa diinisiasikan dulu X-nya apa, Y-nya apa, itu bisa. Jadi tinggal plt.bar
X, Y, sama kayak scatter. Nah, terus di plt.scatter ini, karena kita mau cari tahu hubungan antara dua variabel, itu kan ada namanya koefisien korelasi. Nah, sebentar, saya buka ini aja deh. Nah, jadi kalau kita mau melakukan scatter plot aja, kita cukup pakai source code ini. Tetapi kalau kita mau menganalisis dari scatter plot, nah, biasanya analisis scatter plot itu kan analisis korelasi ya, atau hubungan antara dua variabel. Nah, kita pakai source code yang bawah. Jadi ada tambahan di sini def my func, my model. Nah, ini adalah tambahan dari untuk analisis scatter plot kita. Coba kita running langsung ke scatter plotnya. Oke, kita running. Nah, di sini kita bisa lihat screen time analysis itu dalam bentuk scatter plot yang variabel X-nya adalah usage, variabel Y-nya times open. Nah, maka di sini kita bisa lihat scatter plotnya seperti ini. Nah, karena kita mau menganalisis suatu hubungan korelasi, mungkin sudah disampaikan oleh Bu Windia tentang koefisien korelasi. Nah, ini bisa dimunculkan R-nya atau koefisien korelasinya. Nah, ini muncul 0,3244 sekian. Ini adalah nilai R-nya. Nah, kalau kita referensi dari penjelasan Bu Windia kemarin, ketika kita lihat tabel koefisien korelasi, 0,344 sekian itu berada di tingkat di interval ini ya, 0,2 sampai 0,399. Jadi tingkat hubungannya itu adalah sangat rendah. Nah, jadi eh, kalau di Excel tadi kan kita masih belum bisa menyimpulkan ya hubungan dari dua variabel itu seperti apa. Nah, kalau di Google Colab kita bisa menemukan nilai korelasinya atau nilai R-nya itu dengan menggunakan source code ini tadi. Itu untuk scatter law. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ya? Semoga cukup jelas. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan yang ada di beberapa yang ada di Google Colab seperti bar, plot, terus juga ada scatter plot. Nah, kalau kalian mau mengeksplor plot-plot yang lain, kalian bisa lihat source code-nya di link berikut. Nah, link ini. Nah, di sini banyak banyak sekali bahasa-bahasa yang bisa kita source code yang bisa kita ini ya kita explore. Nah, saya buka ya. Nih kita buka ini plot nih cerita. Nah, scatter plot ternyata kalau kita menggunakan matplotlib, maka kita tap plt.scatter x, y. Bisa lagi saya pengen explore lagi di eh, histogram misalkan. Histogram. Di histogram berarti kita pakai, nah misalkan di sini, nah ini plt.histogram. Nah, berarti kita bisa pakai kayak gini, maksudnya pakai referensi ini untuk mengeksplor yang lain. Nah, bahkan di link ini selain ada Python juga ada bahasa lain ya, ternyata ada Java, SQL, C, C++, MySQL. Jadi saya juga mempelajari bahasa Python-nya kadang dari sini juga referensinya. Jadi makanya tadi kayak misalkan saya bilang scatterplot ya tinggal ganti dot scatter karena memang di sini kita lihat plt.scatter x, y. Nah, kita mau tinggal ganti aja x-nya apa, y-nya apa. Tapi kan bahasa sakleknya ya, kalau saya bilang bahasa dari programmingnya kan ini plt.scatternya. Semoga ini bisa
bisa kalian explore sendiri ya. Nanti kalau memang berminat untuk mengeksplor bahasa-bahasa bahasa-bahasa Python di plot atau maksudnya di visualisasi data yang lain. Nah, saya cukup menjelaskan di bar chart, terus line chart sama scatter plot. Oke. Mungkin eh, mungkin sudah cukup materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Windia kali ya. Oke, ya mungkin nanti untuk teman-teman saya share juga code source code dari Bu Kori ya Bu. Nah, tadi Oh iya, kalau ada kesulitan membuka HTML-nya, sejujurnya saya tadi kesulitan membuka HTML, sepertinya ada yang harus di ini Bu, apa? Diizinkan untuk akses dulu. Teman-teman begitu juga atau mungkin hanya di web saya ya? oh, berarti Nah, harus izin dari nanti saya. untuk iya, izin akses dulu. Oh, Yang butuh coba akses buka dari saya. apakah seperti saya juga atau bagaimana? Iya Butuh katanya sih. akses ya. Itu Jadi sama seperti saya. iya, Jadi pasti. nanti saya Sebenarnya kirimkan itu lagi saja ya source code-nya yang dari PPT-nya Bu Kori. Nanti bisa kalian coba langsung sih. aplikasikan ya sama langsung Oh dimasukkan iya, data sorry. yang kalian dapatkan kemarin. Heeh. Ya, sorry, ini masih restrict. Tetap coba ya, anyone with the links. Sorry. Copy link. Nah, coba. Editor Ini ya Bu tak coba. mungkin. Coba tak share ya ini ya. Apa masih total akses atau enggak? Ah, Oke. mungkin semoga ini linknya bisa diakses sih yang collab.research.google yang saya barusan kirim. Oke. Ya. Oke, itu nanti bisa langsung diaplikasikan untuk data kalian ya, teman-teman yang SI. Oke, ya ada pertanyaan dulu, silakan. Atau masih mencoba-coba yang dikirimkan Bu Kori itu juga silakan. Saya juga coba buka lagi Mm-mm. ya, teman-teman semuanya. Oke, kita coba sama-sama. Kita buka Google Collabs. Kita buka ke collab.research.google.com. Mungkin ada yang Ya, sudah nyoba nih buka ya. ceritanya. Sudah bisa Bu, sudah bisa terbuka kalau sekarang. Oke, sorry tadi belum ada akses ya berarti ya, sorry ya. Ya, nah Ini tadi mungkin nanti Mm-mm. mungkin ada yang sudah, Bagaimana Bu Kori? iya, Silakan. sudah ada yang ini, oh belum ya, sorry ya, nggak jadi. Iya mungkin Oke. ada ya Atau pertanyaan mm, atau ya gimana silakan Bu? ya i- yang manajemen nanti saya prioritaskan untuk Excel saja karena memang saya tidak menyinggung kolaps juga ya di manajemen. Nah, kalau untuk yang sistem informasi nanti menggunakan kolaps. Jadi mohon diperhatikan ya tadi langkah-langkahnya. Oke, ada yang sedang atau membuka link Google Collabs-nya tadi. Mungkin Mas Nasuha, Mas Rizky sedang simulasi juga kah? Yang SI sore mana? Sudah. Oke. Nasuha sudah. Oke. Itu tinggal dibuka ya Bu ya, tinggal diinputkan datanya nanti. Katanya, Oke. Nanti, oke silakan teman-teman kalau yang mau bertanya, kita tunggu ya. Mm-mm. Terutama Coba untuk mungkin, proyek saya juga. Jadi ini nanti memvisualisasikan data. Oke, silahkan mm-mm. teman-teman. Ini yang Unis, ada yang join enggak Bu ya? Yang Unis. Ada yang join. Nah, yang unis juga diperhatikan ya. Mungkin aja bisa jadi ini juga tugas atau mungkin pengganti UAS kan saya belum menginstruksikan ya. Oke, Yang unis oke, soal oke. yang unis UASnya project soalnya, Bu.
Oh gitu. Bu, apakah Ini nanti ada, di-share materi PPT-nya? Iya, nanti saya share ya. Oke. ya, nanti di-share semuanya, baik season 1 atau season 2 juga ya, Bu. Hmm. Session satu sudah saya share ke anak-anak, Oh, atau oke, mungkin yang ini ini Bu belum Kori ya. sendiri. Bu Kori sendiri yang ingin share di sini juga silahkan Bu. Nanti saya share di kelas Oh, masing-masing juga boleh. ya, nanti lewat Bu Windy aja. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Gimana teman-teman semuanya? Apakah cukup jelas? Atau mau ada yang diulangi Bu gitu? Yang kurang jelas yang Mungkin mana ya. gitu boleh? Langkah-langkahnya yang kurang jelas yang mana gitu. Atau mungkin Atau ada mau yang, diulangi? oke, mungkin ada yang kebingungan cara upload filenya ya, terutama kalau kalau upload filenya bingung kan nggak bisa ngerunning apa-apa, Bu. Itu masalah. Hmm. Atau boleh diulangi, Bu. Sudah, Bu, kok error saat di run. Oh, datanya belum kamu masukkan nanti, jangan-jangan. Coba Bu Kari minta diulangi menginputkan datanya tadi, Bu. Datanya Kita menggunakan, menginputkan data, ini klik klik titik 3 ini, table of content, diklik, terus ada file, sorry, ada file, ini ada kotak di sini, bawahnya kunci, ini file, kita klik, terus habis itu biasanya agak loading ya, loading bentar, baru muncul ada 4 tanda ini. Nah, kita ambil yang ini, kita klik yang upload storage atau upload file ini. Nah, setelah klik, jadi kita bisa masukin data-data tadi, misalkan CSV tadi ya, data .csv tadi. Nah, kalau yang Mas tadi yang tanya, mungkin mungkin runningnya langsung ke bawah. Jadi, ini kan ada step sub-sub ya. Kenapa saya sub-sub? Karena biar biar nggak langsung running hasilnya gitu loh Bu ceritanya tuh. Sebenarnya bisa jadi satu aja. Nah, tapi karena ini sub-sub, jadi harus di running dari awal, dari import, dari 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 source code yang awal. Nah, kita running satu-satu. Nah, baru nanti yang lainnya nggak error. Tapi kalau misalkan nih, saya baru buka buka source code saya, terus di di sini langsung saya running, itu nggak bisa. Kayak tadi saya pas tutorial itu tadi kan sempat nggak bisa ya. Nah, itu karena yang awal belum saya running, yang awal-awal. Yang di-download, ya ada yang tanya, Bu, yang di-download most visited atau screen time, Bu? Nah, dua-duanya di-download. Karena memang yang most visited itu untuk bar chart sama line chart. Tapi kalau yang screen time itu untuk yang scatter plot. Jadi oke. memang Ini punya saya khusus, sudah berhasil. Mm-mm. jadi untuk scatter plot itu kan harus dua data yang apa ya, kita mau menganalisis apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y ya, Bu. Jadi memang agak agak picky carinya datanya kemarin. Kalau kita cari data dari most visited country ya mungkin bisa diplot di scatter plot. Tetapi hasilnya itu mungkin analisisnya kurang di situ karena memang bahkan kita cuma ya contohnya tadi ya kita punya data hasil panen Rudi tahun 2022 dan 2023 misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir ngapain kita cari hubungan antara tahun 2022 dan 2023 gitu. Kan hasil panennya ya udah segitu aja. Tapi boleh di plot di scatter plot. Sangat boleh. Kan kita boleh memvisualisasikan data dalam bentuk apapun ya. Hmm.
Oke, mungkin saya minta tolong ini Bu Kori, karena ini project untuk SI kan, saya pakai menggunakan Hmm. Google Labs. Kira-kira anak-anak, Hmm. supaya lebih jelas saja, anak-anak yang perlu diganti source code yang mana saja Bu? Kan data ya pasti Bu ya. Jadi data itu Oke, ha. bagian mana, kemudian apa saja yang perlu diganti gitu, minta tolong dijelaskan. Oke. Kalau kalau untuk kita mau mengganti itu yang penting yang pertama adalah saat membaca datanya, data CSV-nya. Nah, ini disesuaikan dengan nama file. Karena nama file tadi adalah most visited country.csv, ya kita tulis mirip dengan nama file yang kita upload, yang kita yang kita upload ya. Nah, kalau misalkan pengen sebelum diupload terus tak ganti, misalkan misal namanya A, ya udah tinggal ganti aja di sini A. Terus selain itu juga di sini DF filtered. Nah, ini disesuaikan dengan yang kolom yang ingin kita ambil. Ya oke. Kolom, nama kolomnya apa, itu harus disesuaikan. Akan tetapi yang DF filtered ini boleh nggak digunakan, Bu. Kenapa? Karena mungkin datanya teman-teman nanti kan nggak perlu difilter, maksudnya nggak perlu dipilih. Itu nggak masalah. Jadi pakai DF sama df.head hit ini aja nggak masalah. Terus kalau pengen namanya nggak DF DF tadi dari tadi kan DF DF gitu ya. Pengen diganti dengan nama misalkan di sini Siti, nah, CTS misalnya itu nggak masalah, tapi harus diganti CTS.head. Tapi daripada bingung sama aja. Jadi hanya menyesuaikan nama file. Terus kalau memang mau memfilter juga nama kolom, nah itu disesuaikan. Nah, di sini juga ada plt.plot. Nah, ketika X label, Y label, ini diganti dengan sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang country number, nah misalkan saya pengen eh, nggak country, misalkan saya pengen negara, nah itu boleh. Jadi kita ganti-ganti aja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi di Google Colab atau bahkan di beberapa bahasa pemrograman ya, itu ketika ada tanda petik satu atau mungkin ada yang gunain petik dua, tapi jarang. Biasanya rata-rata pakai petik satu, itu berarti kita menggunakan tipe data string. Mungkin kalau yang sistem informasi atau teknik informatika udah belajar itu ya, Bu. Kayak string, Ya. terus kayak integer mungkin atau boolean. Nah, mungkin kalau di pemrograman itu ada integer, ada string terutama. Jadi bisa bedain mana yang apa mana yang teks, mana yang angka. Nah, itu memang untuk beberapa ya untuk beberapa bahasa pemrograman itu sebenarnya hampir sama kok. Secara dasar-dasarnya ya. Jadi untuk sistem informasi dan teknik informatika di UNIS ini eh, mungkin sedikit lebih familiar karena mereka sudah tahu nih Bu dasar-dasarnya. Makanya agak lebih mungkin lebih gampang ya. Oke, nah Mungkin saya terus itu tambahkan sih. sedikit ya Bu Kori ya. Saya tambahkan Oke. sedikit. Nah, jadi saya ulangi ya teman-teman. Yang untuk source code-nya yang SI bisa mengikuti punya Bu Kori nanti. Kemudian untuk datanya sesuaikan dengan data yang kalian dapatkan kemarin yang sudah menunjukkan ke saya. Ya silakan pakai itu. Tinggal diganti nama filenya di situ ya di pd.read_csv itu diganti nama filenya. Kemudian untuk filter itu kalau datanya hanya satu kolom, nah berarti nggak usah difilter. Tapi kalau banyak kolom seperti Mas Ali Fikri masih ada di sini nggak, Mas Ali Fikri? Masih, Mas Bu. Ali masih ya. Nah, Mas Ali Fikri kemarin itu datanya kan data anime ya.
Nah, di situ anime, rating, sama ranking kalau nggak salah. Berarti itu kamu filter, kamu ambil yang kolom ranking, ya kan? Nah, itu kamu pilih rank, kamu tulis rank di situ gitu. Kemudian untuk label X dan label Y itu sesuai sama variabel kalian. Jadi misalkan variabel X itu melambangkan rankingnya, berarti X label itu ranking anime misalkan. Y-nya itu berarti tingkat rankingnya atau jumlahnya gitu boleh. Jadi sesuaikan sama data kalian, ya kan? Data variabel kalian. Bisa dipahami sampai sini ya? Semoga bisa dipahami. Oke, silakan Bu Kari bisa dilanjutkan. Oke, ya Ya, mungkin ada pertanyaan ya Bu, lebih ke situ sih. ya. Untuk yang bawah, Bu, bisa saya minta tolong scroll ke bawah. Oh ya, oke, boleh. Terutama yang scatter plot, Bu. Yang scatter plot, yang ini. Mm-mm. Scatter Oke. plot tinggal juga mengganti yang ini aja sih Bu. Mungkin yang di sini, terus sebelumnya itu jangan lupa dibaca dulu data yang sudah diupload tadi. Nah, sebenarnya awalnya mau, nah yang ada pagar ya atau yang hijau-hijau ini abaikan aja karena memang kemarin mau tak filter ya, tapi nggak jadi sih. Oke. Sebenarnya boleh difilter, boleh enggak. Itu pilihan. Oke, oke. Kalau yang kolom bawah itu, Bu, jadi saya yang tanya ini ya. Ya, Semoga pertanyaan yang saya ini teman-teman semuanya, membantu teman-teman semuanya. Yang oke usage yang itu kolom. tadi apakah kolom ya, Bu ya? Yang usage sama time itu. Kolom yang ada di data Dia kah? dalam bentuk kolom. Ah, boleh minta tolong yang di show hidden output itu, Bu. Output saya pengen tahu datanya. Oh, yang ini oke. Mm. Ini kan Datanya dia seperti apa tadi? datanya Oke. seperti ini. Mm, mm, mm. Jadi Oh, dia berarti itu itu yang gimana Bu? oh ya, paham. Berarti yang diambil untuk scatter plot itu kan usage minutes-nya sama time open-nya ya, Bu ya. Ya, betul. Ya, berarti nggak usah difilter Bu ya kalau yang scatter plot itu. Bisa dipanggil langsung menggunakan yang itu, yang source Mm-mm. code yang bawahnya itu gitu. Kalau yang bar chart tadi bisa difilter karena kita mengoutputkan satu variabel. Kalau yang ini karena kita ingin mengkorelasikan dua variabel, nggak usah difilter tapi dipanggil saja di source code yang nomor nomor 14 itu gitu. Yang ada di yang ditampilkan Bu Kori. Jadi langsung diambil yang punya Mas Fikri karena saya ingatnya datanya Mas Ali Fikri saja ya. Nah, jadi X-nya itu yang ranking kemarin, misalkan ya. Jadi diambil yang kolom rank. Y-nya diambil yang kolom rating, rating gitu. Sudah. Nah, Mm-mm. kalian tinggal mengganti data kalian loh. Search code-nya nanti sudah diberikan gitu. Oke. Nanti kalau memang mau ngerunningnya ini ya, maksudnya ngerunningnya dia jadiin satu semua apa ya? Ini tadi semua source code-nya dijadiin satu codingan, maksudnya satu. Ini kan tadi masih saya sub-sub ya. Nah, kalau misal jadi satu codingan itu juga bisa. Jadi nggak perlu di sub-sub. Jadi runningnya langsung satu kali running. Bisa. Oke. Oke, bagaimana teman-teman? Untuk yang manajemen, jelas yang manajemen nanti pakai Excel saja. Nah, tadi tambahan dari Bu Kori ya, ada beberapa tools di Excel yang belum saya jelaskan juga. Mungkin untuk memformat suatu diagram itu ternyata banyak. Supaya tampilannya lebih menarik ya. Namanya visual kan yang pertama lebih mudah dibaca dan lebih menarik juga ya, Bu Kori ya. Menarik juga Betul sih. untuk Betul. ditampilkan gitu. Jadi formattingnya nanti kalian sesuaikan dengan apa namanya, dengan kreativitas kalian. Di 3D boleh, Mm-mm. terus eh, warnanya yang lebih menarik boleh, silakan. Nanti saya serahkan ke kalian gitu. Oke, untuk yang SI terutama gimana? SI?
Ada kesulitan, SI, collapse-nya. Mas Abdul Muiz sudah bisa ya tadi ya? Iya, Oke, bagaimana sepertinya sangat teman-teman? jelas Ibu. Mm-mm, mm-mm. Sepertinya diam ini sangat jelas ya, sepertinya. Oke, oke. Nggak ada pertanyaan? Kalau ada nanti boleh diskusi di kelas saya ya, di grup kelas saya. Oke. Oke. Sepertinya cukup jelas Bu Kori yang disampaikan Oke, ini saya sebelum stop share dulu ya, Bu. ya, boleh. Oke, kalau gitu saya yang ganti share screen. Oke, heeh. Screen, oke. Oke, saya share screen untuk template project saya. Sudah. Sudah share screen belum ya, Bu? Oh, masih loading sih di ini saya. Oh, udah. Sudah. Oke, jadi gini, untuk template projectnya sudah saya buatkan. Jadi judul nanti tergantung dengan data kalian, analisis hubungan atau korelasi antara data apa dan apa gitu. Rating anime dan ranking anime di dunia gitu. Misalkan ya animenya sedunia ya atau se-Amerika atau se-negara apa gitu pada tahun berapa. Di negara atau di wilayah dan tahunnya tidak wajib ya. Ini data untuk yang ada wilayah atau ada periodiknya. Nanti kalau dapat data yang Bu, saya dapatnya cuman yang penting ada data screen time sama tadi ya yang dicontohkan Bu Kori itu saya nggak tahu itu data dari negara mana dan tahun berapa. Oke lah. Nah, nanti sampai sini saja gitu. Cuman kalau ada regional dan periodiknya saya harap bisa dituliskan supaya lebih jelas data kalian itu apa. Oke, itu identitas. Kemudian ini saya rasa kalian bisa tulis sendiri nanti sesuai dengan data yang kalian dapatkan. Project ini diperoleh dari mana? Saya ingin tahu kalian dapat dari Kaggle kah, dari BPS, atau dari web mana, nanti dituliskan di sini. Kemudian variabel penelitian kalian apa? Saya instruksikan dua data saja ya. Jadi variabel apa dan apa boleh dituliskan. Kemudian nanti datanya kalian inputkan di sini supaya saya tahu data kalian bentuknya seperti apa. Ada ratusan kah atau cuma 20? Nah, nanti biar terlihat juga. Oke, nanti interpretasikan tabel itu. Nah, ini saya serahkan ke kalian, bisa diimprove sendiri. Kemudian yang kedua visualisasi datanya. Nah, visualisasi datanya saya cukup dua saja, diagram batang dan scatter plot. Karena tujuan saya kan data yang berkorelasi kemarin untuk tugasnya. Jadi yang penting itu scatter plotnya. Untuk yang manajemen, saya prioritaskan Excel. Untuk yang sistem informasi, menggunakan Google Colabs. Nah, nanti source code-nya menyusul ya, saya kirimkan. Oke, saya kirimkan dari PPT-nya Bu Kori juga nanti. Oke, Saya ya. ulangi menggunakan diagram batang dan scatter plot. Nah, nanti plottingannya silahkan diinputkan di sini. Ini misal, ini gambarnya diganti ya. Nanti gambar diagram batangnya kalian inputkan di sini. Kemudian nanti kalian interpretasikan. Interpretasi itu ya maksud dari diagram ini seperti apa. Misalkan ternyata ranking anime tertinggi itu adalah anime apa gitu. Terus ranking terendahnya apa, misalkan begitu. Bisa diinterpretasikan sendiri. Terus kemudian scatter plotnya juga diinputkan di sini. Nah, kalau scatter plot, harapan saya interpretasinya itu berupa korelasinya seperti apa? Apakah korelasinya positif, negatif, atau tidak berkorelasi? Gitu. Nanti kalian ceritakan di sini hubungan antara dua variabel kalian. Oke, kemudian kesimpulannya ya nanti kalian simpulkan dan khusus untuk yang SI, source code-nya silakan dilampirkan di sini. Oke. Nah, untuk project ini saya beri waktu maksimal 31 Januari, itu adalah minggu terakhir UAS ya. 31 Januari
Nanti kalian kumpulkan dalam bentuk PDF, kemudian dikirim di email saya. Oke, ini nanti bisa dibaca kembali ya, instruksi saya apa saja. Intinya, saya tidak menerima paper project, tapi berupa berupa soft file, PDF, diberi nama, jangan lupa sudah saya contohkan, maksimal minggu terakhir di minggu UAS nanti. Oke, Oke, ada pertanyaan mungkin? Itu dipakai UAS apa gimana ya, Bu? Oh ya, ini berbeda dengan UAS ya. Jika saya sampaikan, project itu penilaiannya kan berbeda dengan nilai UAS, ya kan? Jadi ini project sendiri, nanti UASnya eh, yang seperti saya sampaikan di kelas. Sekarang kan UASnya sesuai sama jadwal jadwal kelas masing-masing ya, gitu. Jadi UASnya paper Tadi nanti kalau UASnya. tugasnya proyek masih banyak. Bagaimana? Bu, Ya, ma halo. Mm-mm. Bu, maaf itu Ya, bisa ke bawah dulu, Bu. ke bawah, boleh. Ke bawah, yang mana? Yang mana, Mbak Putri? Mbak Puput atau Mbak Lisa ini? Suaranya Mbak Lisa. Iya, Mbak Lisa, Bu. Oh ya, oke. Yang mana Mbak Lisa? Ini saya. Oh, cuti karena. Ya, gimana? Mbak Lisa ada pertanyaan? Itu yang dikumpulkan kan tanggal 31. Nah, yang dikumpulkan tuh ini apa sama Kemarin. sekalian yang kemarin yang dataset itu loh, Bu? Ini datasetnya nanti kan kalian inputkan di sini, di bagian A ini, ya kan? Tapi ini nanti Oke. di-share kan? Iya, ini saya share nanti ya di kelas masing-masing. Hmm. Oke, Bu, makasih. Oke, ya. Ini datanya kalian diinputkan di sini kan? Untuk project kedua tadi kan visualisasi tadi. Diagram-diagramnya diinputkan di sini. UASnya take home apa di kampus, Bu? Di kelas. UASnya di kelas nanti ya. Oke, gimana? Mas Nasua ada pertanyaan. Tadi menggunakan apa namanya? Pen tools tadi kenapa? UASnya open book, Bu. Iya, UASnya open book. Sudah pernah saya sampaikan ya? Belum. UAS saya open book, nanti paper di kelas. Paper base di kelas. Oke, ada pertanyaan satu. Apa ini? Bu udah kira. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada. Nah, nanti kalau ada diskusi lagi boleh di Januari, grup Bu. kelas ya. Mm-mm. Harus Ada lagi? Januari. Proyeknya masih banyak. Sebenarnya kalau misal coba kalian kerjakan ya, proyek saya seharusnya tidak berat seharusnya. Kalian hanya mencari data dan memvisualisasikan, kemudian menceritakan data itu. Sudah, sebenarnya seperti itu. Gitu. Dan untuk yang SI, Bu, yang SI kan pakai Google Colabs. Nah, Google Colabs-nya tadi sudah menggunakan source code-nya Bu Kori. Nah, tinggal mengganti data-datanya menggunakan data kalian.
Nah, kan nanti kemudian outputannya diinputkan di sini dan diceritakan gitu. Sebenarnya project saya cuman itu sebenarnya. Oke. Jadi jangan overthinking dulu. Oke, jangan overthinking dulu. Belum dikerjakan. Nah, seharusnya ini tidak tidak berat seharusnya. Oke, bagaimana semuanya? Tidak ada, Bu. Oke. Bu Kori, mungkin ada tambahan dari Bu Kori? Masih belum sih, Bu. Belum ada. Belum. Nah, gimana Belum. teman-teman? Nanti kalau kurang jelas boleh boleh kita diskusi di grup masing-masing ya. Oke. Ini anak-anak sepertinya sudah overthinking ya, Bu ya, sama project saya ya. Overthinking Bu, soalnya udah overload di kampus ya Bu. Oh gitu. Oke, oke. Coba Iya nih, dikerjakan dulu. Coba dikerjakan dulu. sebenarnya kayaknya udah overload sih teman-teman nih. Ini Bu, karena manajemen, kasusnya itu manajemen kan banyak yang eh, di dipadatkan di minggu ini gitu loh, gara-gara akreditasi kemarin. Oke. Nah, itu ya memang Mm-mm. memang itu ininya. Makanya manajemen saya pakai Excel itu seharusnya bisa membantu maksudnya tidak tidak terlalu sulit kan ya menggunakan Excel itu Mm-mm, mm-mm. maksud saya. Oke, mungkin udah nggak ada Makanya yang saya juga ditanyakan sih sepertinya. iya, saya juga mempertimbangkan itu juga. Makanya saya ambilnya untuk manajemen Excel saja gitu. Awalnya saya malah pengennya SPSS sebenarnya, cuman ya ini sudah saya pertimbangkan Oke. loh teman-teman. Yang manajemen sudah saya turunkan gitu pakai Excel. Gitu. Ya semoga tidak memberatkan. Oke. Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh minta tolong ini semuanya off on cam. Ya ini presensinya saya kirim kembali ya, mungkin yang belum absen. Oke, mungkin bisa on cam semuanya. Terus, Nanti di minggu UAS itu, nah nanti kalau ada yang mau tanya ke saya boleh. Ya kan, tanggal 31 masih 2 minggu loh, masih banyak waktu. Mas, Mas Elki, kenapa wajahnya malah jadi hijau? Iku kepiye jawabnya? iya juga ya. Mas Muiz, diupdate dong itunya, apa namanya, eh backgroundnya belum move ke background yang baru. Ya, mungkin yang lain Yang lain, oke? benar-benar ini sih, Bu. Kenapa? Ini ada yang belum bisa on cam. Mm-mm. Siapa Sedang tuh? tidak dalam kondisi untuk bisa on cam, Bu. Maaf, oke. Oke, yang lain saya mohon on cam walaupun pakai handphone nggak apa-apa. Nggak usah pakai background nggak apa-apa. Mm-mm, nggak apa-apa, nggak salah. Mm-mm. Ya, Mas Yusa ini tumben kelihatan ya. Tumben kelihatan. Mas Baru Fandi ada nggak ya Mas Fandi? Mas Mohon Fandi, dibimbing ya ini adiknya. Mas Fandinya sakit Bu di IGD. Oh iya, sakit apa? Sakit apa? DB kering Bu katanya Bu. Halo Kak Viko. Kak Viko siapa ini? Kak Viko. Yang dari Unis, Bu. Kak Viko itu apakah dari Unis? Bukan, 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 bukan. Oh, Yang dari Uni Yusa. sudah ada yang on cam. Yang lain Ayo yang lain. mungkin Yang lain saya mohon on cam. Sebentar aja. paket. Hmm, Ya, sebentar saja. Biar cepat iya. selesai ya katanya ya. Biar cepat selesai juga. Iya. Hmm. Sudah Nah, Bu. ini sudah on. Ya, yang lain mana yang lain?
Hanya satu Oke, sudah. halaman saja yang on-cam, yang lain belum. Ya, ayo, Oke. ayo supaya cepat ini juga. Oh, Ahmad Irsyad itu dari UNIS ya, Bu ya? Iya, Dari benar. Teknik Ahmad Irsyad dari UNIS. Informasi. Hmm. Ini yang Hmm. SI ya, ada Ahmad Irsyad ini loh, kolega baru. Wah, kolega baru. Ahmad Irsyad itu dari UNIS. Terus Sabril juga UNIS. Iya, Sabril. Alam Syah Putra. Mm-mm. Ya, Alam Syah Putra juga. Terus ada juga Andika Tegar itu juga dari UNIS. Ya, dikatakan. Ayo yang lain nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya, Bu ya? Atau dimulai saja untuk screenshotnya? Iya, sepertinya belum ada lagi. Ini di chat. Oke, nggak ada ya. Oke, Ya, coba saya screenshot untuk yang pertama. 1, 2, 3. Terus yang kedua, ayo 1, Assalamualaikum. 2, 3. Oke. Yang Muhammad Aziz Saifuddin sangat ini ya, full senyum sih. Ini Mas Sangat Aziz. bahagia dia. Ya. Mm-mm. Hmm. Oke, sudah, Bu. Sudah. Mungkin Oke. penutupan Kalau dari saya sudah, dulu ya, Bu. boleh. Oke, ha. Oke, untuk dari saya, sampai jumpa kembali ya di lain waktu karena kita kan berbeda univ ya. Mungkin bisa nanti komunikasi dengan saya lewat email maupun lewat kontak yang lain atau bahkan lewat Bu Windia juga bisa. Nah, atau mau yang pengen kenalan dengan mahasiswa UNIS yang mungkin ada yang di UNIS tadi ada beberapa ya. Itu juga bisa nanti melalui Bu Windia. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang memungkinkan ya, Bu. Oke, oke. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih dari saya. Kembali ke Bu Windia. Oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih sekali ya dengan Bu Kori. Nah, ini kita belum ada rencana session 3. Semoga ada session 3 ya, Bu, sehingga Ya, kolaborasi dan juga apa namanya ini eh, kontak kita antara UNIS dan UYR juga bisa bisa berkelanjutan ke depannya gitu. Maksudnya silaturahmi kita juga bisa tetap terjaga harapan saya untuk ke depannya. Nah, jadi teman-teman Mhm. punya teman baru ya dimanfaatkan ya. Nah, itu ada Mas siapa tadi yang dari TI, Mas Ahmad Irsyad. Nah, mungkin kan bisa diskusi untuk selanjutnya gitu. Nah, semoga dari ini tidak terputus silaturahminya, tidak terputus eh, Mhm. komunikasi ilmunya ataupun komunikasi yang lainnya. Saya berterima kasih juga untuk mahasiswa yang di UNIS. Salam kenal dari saya. Semoga bisa bertemu lagi di next kesempatan. Saya juga berterima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa saya ya. Nah, eh, saya juga minta maaf kalau ada kesalahan selama 2 session ini. Saya dan Bu Korik minta maaf. Semoga 2 session ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Dan jangan lupa dikerjakan project saya gitu. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih ya semuanya. Ya, terima Saya kasih semuanya. akhiri ya dari saya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Wah, kasih semuanya. Terima Bye-bye. kasih Kasih semuanya. Bu Seda. muah. Ya.